Kemudian berikutnya memperbaiki kesalahan. Dengan kita melakukan pengawasan atau controlling, itu nanti kita jika ada kesalahan dalam pekerjaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada tahun 2021 ini nanti akan ada seleksi P3K guru teman-teman, yang mana salah satu mata ujian yang akan diujikan dalam seleksi P3K guru 21 ini adalah seperti ini teman-teman, yaitu kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga pertanyaan wawancara. Oke, sobat semuanya, pada video ini kita akan fokus berlatih soal bersama channel Calon Guru ya. Yang mana di sini kita akan fokus pada kompetensi manajerial. Oke, sobat semuanya, kompetensi manajerial di sini kita bagi menjadi 4 bagian ya, yaitu part 1, part 2, part 3, dan juga part 4. Nah, untuk kesempatan ini kita akan bahas pada part 1. Untuk part 2, 3, dan 4 silahkan simak yang ada pada link di kartu video ini teman-teman. Oke, sobat semuanya, di sini nanti untuk kompetensi manajerial ini adalah ada 25 soal ya. Nah, ini teman-teman merupakan bagian dari akumulasi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Bobotnya adalah 40%. Oke, sobat semuanya, kita akan membahas 10 contoh soal kompetensi manajerial yang sering keluar teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Nah, di sini yang pertama ya, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diembannya. Maka saya ini teman-teman, kita sebagai pemimpin tim kerja, ini bagaimana sikap kita ya? Sikap kita gimana? Kompetensi manajerial ini menguji kita itu jika nanti menjadi seorang pemimpin itu bagaimana gitu loh sikap kita ya teman-teman. Ya, di sini pilihannya yang pertama, bekerja sendiri yang penting tugas selesai. Nah, yang kedua, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Kemudian melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Kemudian membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Nah, di sini teman-teman untuk soal kompetensi manajerial, ini kita sering beranggapan bahwa banyak sekali soalnya tuh jawabannya itu sebenarnya kabeh benar ya. Nah, menurut kita. Tapi benar menurut kita itu belum tentu dianggap benar menurut yang membuat soal. Menurut Panselnas belum tentu benar. Jadi kita posisikan sebagai orang yang paling arif dan bijaksana ya dalam menghadapi segala permasalahan teman-teman. Contohnya yang seperti ini. Jika kita ditugaskan untuk memimpin rapat kerja, nah tapi anggota tim kerja kita sikapnya itu tidak peduli dengan tugas yang diemban. Maka sikap terbaiknya apa teman-teman dari pilihan ini? Maka di sini jawaban terbaik ini adalah yaitu membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Nah ini ya. Lanjut nomor 2 teman-teman. Nah nomor 2. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang Anda harus lakukan ini adalah apa teman-teman? Nah, sikap kita apa ini? Apakah menolak permintaan direktur tersebut? Ataukah mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda? Ataukah menerima permintaan tersebut dengan senang hati, menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur, atau menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda? Tentunya di sini kita harus berpikir jernih ya dari pilihan-pilihan ini teman-teman. Kita buang ego kita ya. Nah, jawaban yang paling tepat ini adalah apa? Yaitu kita pertimbangkan permintaan tersebut dan kita minta saran atau masukan dari manajer kita. Nah ini teman-teman adalah jawaban yang terbaik. Kemudian untuk soal nomor 3 nih,
Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Nah, ini sikap kita apa, teman-teman? Kalau misalkan kita mau melamar kerja tapi dimintai uang itu ya, untuk memuluskan proses itu, sikap kita apa? Apakah kita beri saja dana tersebut asal kita bisa kerja di perusahaan itu? Apakah kita tolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi? Kemudian mempertimbangkan tawaran itu atau melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan atau menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Nah, di sini kita harus menjawab dengan pikiran yang jernih dan jawaban kita itu mencerminkan jawaban orang-orang kebanyakan seluruh dunia gitu ya. Maka jawaban yang paling arif dan bijaksana ini adalah yaitu menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi, teman-teman. Karena tidak ada orang yang tahu pun Allah itu maha tahu ya, Tuhan maha tahu dan kalau misalkan kita caranya saja sudah tidak benar, maka nanti rezeki yang kita terima itu juga kurang berkah, teman-teman. Kemudian perhatikan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen berikut, teman-teman. Nah, ini pelajaran manajemen ya. Yang pertama, mengetahui jalannya program. Yang kedua, mengetahui hasil pekerjaan, memberikan motivasi kerja, membagi pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai, memperbaiki kesalahan yang dilakukan pegawai. Dari uraian di atas itu, teman-teman, yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling itu ditunjukkan apa? Controlling ya. Nah, yaitu apakah yang A 126 atau yang B 123 atau yang C 234 atau 124 atau yang E 456. Nah, yang termasuk dalam fungsi controlling, teman-teman, ini adalah yaitu ini 126 ya. Yaitu controlling yang pertama adalah mengetahui jalannya program. Jadi kita kontrol, teman-teman. Nah, mengetahui jalannya program. Kemudian kita dengan kontrol itu kita mengetahui hasil pekerjaan, teman-teman. Nah, ini ya, mengetahui hasil pekerjaan. Kemudian berikutnya memperbaiki kesalahan. Dengan kita melakukan pengawasan atau controlling, itu nanti kita jika ada kesalahan dalam pekerjaan, itu kita kesalahannya bisa diperbaiki ya, untuk bahan evaluasi untuk yang berikutnya. Nah, ini adalah teori manajemen dari J.R. Terry, teman-teman ya. Kalau kita ingat dulu pelajaran di SMA, yaitu controlling, setelah itu nanti evaluation gitu kan. Oke, kita lanjutkan, teman-teman, untuk yang nomor berikutnya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah, kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah apa, teman-teman? Yang A, kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. Kemampuan teknis melebihi lower management, teknis melebihi lower management dan top management, dan tidak ada keterampilan manusiawi. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Konseptual melebihi top management. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh manajemen tingkat menengah ya, ingat kata kunci adalah tingkat menengah yang mana? Yaitu teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Ini adalah tingkat-tingkat manajemen, teman-teman. Berikutnya, ada 4 unsur penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan ketika memasarkan produknya. Keempat unsur tersebut yang biasanya disebut 4P, yaitu apakah yang promotion, person, place, product, ataukah person, price, product, promotion, ataukah power, place, person, promotion, atau product, power, place, price, ataukah produk, price, promotion, place. Nah, jawaban yang tepat ini adalah yang apa? Produk, price, promotion, place. Nah, ini, teman-teman. Kemudian berikutnya, kepuasan jangka panjang dapat terpenuhi dengan memperhatikan hal-hal ini, kecuali, teman-teman. Nah, ini kita harus pahami ya, ada kata kecuali ya, berarti yang tidak ini, yaitu diskon dan keuntungan, kemudian diskon dan pelayanan purna jual dan keuntungan,
Kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk. Mudah mendapatkan produk dan kualitas produk. Nah, kepuasan jangka panjang yang ini yang bukan kepuasan jangka panjang. Yang mana teman-teman? Diskon dan keuntungan. Diskon dan keuntungan ini adalah kepuasan jangka pendek ya teman-teman. Nah, ini. Kemudian berikut urutan proses pemilihan pasar yang benar. Nah, ini yang mana? Apakah positioning, targeting, segmentasi, targeting, positioning. Urutan yang benar yang mana? Nah, ini. Maka jawabannya yang benar, urutan proses pemilihan pasar yang benar ini adalah targeting, segmentasi, dan positioning. Jadi pertama-tama ini kita harus menentukan target kita ya. Target pemasaran kita. Siapa saja yang kira-kira akan membeli barang kita gitu kan. Nah, ini. Kemudian setelah itu baru segmentasi dan kita mengambil posisi ya. Berikutnya, sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah apa teman-teman? Sebagai seorang yang arif dan bijaksana, saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya, atau pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Nah, ini berarti yang paling tepat pendapat kita terhadap kondisi seperti ini yang terbaik adalah yang arif dan bijaksana. Ini adalah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan teman-teman. Berikutnya, saat Anda sampai kantor atasan Anda tengah memarahi staf Anda, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini teman-teman, kalau kita sampai kantor, atasan kita sedang memarahi teman kita. Nah, ini memarahi staf kita ya. Yang kita lakukan sebaiknya apa? Apa menanyakan permasalahan kepada bawahan, kemudian menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan, mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan, kemudian mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Yang mana teman-teman? Atau mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas ya. Nah, jawaban yang paling tepat ini kita posisi dalam seperti ini adalah kita menemui atasan kita untuk mengetahui sebenarnya permasalahannya itu apa toh? Kok atasan kita itu bisa memarahi staf kita gitu ya. Kita mencari tahu dulu. Jadi kita jangan tanya ke bawahan kita gitu kan. Kadang kalau kita tanya kepada bawahan kita, ini nanti semacam malah bawahan kita itu mengadu kepada kita. Nanti malah kita hubungannya nggak enak ya dengan atasan kita. Jadi yang paling tepat itu adalah kita temui atasan dan menanyakan kira-kira permasalahannya apa. Oke, demikian sobat semuanya untuk soal dan pembahasan kompetensi manajerial part 1. Untuk yang part 2, 3, 4 silahkan simak video saya setelahnya atau klik di bagian kartu video ini. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman nanti lolos P3K semua ya tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.